Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Vkom Channel. Balik lagi bersama saya Iskan Tasya di podcast Meja Bual, satu meja banyak cerita. Nah, kita baru saja Provinsi Kepulauan Riau berulang tahun atau hari jadi Provinsi Kepulauan Riau ke-21. Dan sekarang saya sudah bersama dengan tamu yang sangat spesial, yaitu para pejuang dari terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau ini. Jadi berkat beliau-beliau inilah sekarang kita ini Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum, selamat malam bapak-bapak semuanya. Waalaikumsalam, selamat malam. Oke, kita sudah bersama dengan Bapak Fadil Hasan sebagai pengurus KPKRJ, Kerabat Masyarakat Provinsi Kepri di Jabodetabek. Selamat malam Pak. Malam. Selamat malam. Terus juga bersama dengan Bapak Syahjinan selaku pengurus BP3KR Jakarta. Selamat malam Pak. Malam Mbak Tessa. Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat. Kemarin saya udah sempat juga ketemu sama Pak Jinan ini pas ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Wan Suhendra. Boleh titip salam Pak dari Tasya Vkom gitu Pak. Oke, saya sampaikan nanti. Oke, terima kasih. Nah, pada malam hari ini dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kepri Pak, kita pasti suatu bangsa yang hebat itu adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah Pak. Sama halnya dengan provinsi. Sekarang kita sudah 21 tahun Provinsi Kepri. Tentunya kita juga tidak boleh melupakan sejarah. Nah, saya ini sebagai generasi muda aja kadang-kadang tuh nggak tahu Pak sejarah perbentukan Provinsi Kepri ini seperti apa. Mungkin boleh ada yang bisa menceritakan kilas balik Pak sejarah pembentukan Provinsi Kepri 21 tahun yang lalu, tapi mungkin pasti prosesnya jauh dari sebelum itu. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Tessa, selamat malam. Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kemarin hari Minggu kita telah memperingati 21 tahun jadinya Provinsi Kepri. Sebenarnya Mbak, kalau kita bicara sejarah, berarti kita harus merefleksi flashback ke belakang itu. Menurut hemat saya itu ada 5 peristiwa besar, ada 5 fase-fase sejarah yang harus diketahui oleh anak-anak cucu kita, baik sekarang maupun akan datang. Ya, tadi Mbak Tessa kan udah bicarakan tadi. Saya pada itu berumur 19 tahun. Mungkin tentang kronologis atau rentetan sejarah mungkin Mbak Tessa belum pernah dengar atau belum pernah tahu. Insya Allah kita sebagai pelaku dan saksi sejarah pembentukan Provinsi Kepulauan Riau mungkin bisa saya ceritakan, cerita pada Mbak Tessa. Mbak Tessa, ada 5 kronologisnya fase-fase perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Yang pertama adalah Mubet Rakyat Kepulauan Riau yang pertama 15 Mei 1999, yaitu di Tanjung Pinang. Nah, itu saya baru masuk SD Pak. Disitulah sebagai ciga bakal embrio terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau. Di situ kita berkumpul seluruh kabupaten kota pada datang di pulau di hotel Kompot pada itu. Nah, disitulah kita berembuk dan mengeluarkan satu statement segera terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau. Itu yang pertama. Sejarah yang kedua adalah kita tahu waktu itu kita kan masih Provinsi Riau tuh Mbak. Pada waktu itu kan kita tidak dapat persetujuan dari Gubernur Riau maupun dari DPRD Riau karena mereka tidak mengizinkan, boleh dikatakan menentang terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau pada waktu itu. Inilah menjadi tantangan berat kita pada waktu itu. Dan yang ketiga adalah gerakan moral, yaitu di mana rakyat Kepri berbondong-bondong berdatangan di Jakarta untuk memberikan nasib Kepri bagaimana kelanjutan undang-undang pembentukan Provinsi Kepri ini yang mandek dibahas oleh DPRI. Inilah menjadi kita perjuangan bersama pada waktu itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah yang keempat Pak. Yang keempat adalah jadi terjadi suatu simbol perlawanan ataupun mosi tidak percaya rakyat Kepri kepada pemerintah daerah. Kita mengadakan suatu perlawanan yang kita kenal dengan Hari Marwah, yaitu 15 Mei 2002. Ini juga rentetan 4 peristiwa. Dan yang terakhir adalah ini titik kulminasi puncak segala puncak dari perjuangan kita, yaitu disahkanlah Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kepri 24 September 2002. Inilah yang membuat kita gembira, bersukaria, bereporia pada waktu itu. Dan pada waktu itu saya ingat betul di gedung Nusantara 5 di DPRI, saya menggendong tokoh sentral perjuangan kita, Pak
Hussein Hood, saya gendong, maaf kita ceburkan ke kolam renang DPRD dengan penuh kegembiraan pada waktu itu, Mbak. Ini mungkin sebagai singkat cerita kenangan 21 tahun yang lalu gitu. Oke, alhamdulillah ya Pak. Setelah penuh perjuangan akhirnya terbentuklah Provinsi Kepri ini. Nah, tapi saya pengen tahu juga Pak, kenapa kita itu yang dari awalnya bergabung dengan Provinsi Riau, terus akhirnya memutuskan untuk menjadi provinsi sendiri. Pasti ada hal-hal yang mendorong hal tersebut. Mungkin siapa Pak Fadil mungkin boleh menjelaskan? Jadi terbentuknya suatu daerah baru atau DOP namanya, daerah otonomi baru, itu ada beberapa alasan. Salah satu poinnya adalah mendekatkan rentang kendali. Coba bayangkan kalau kita provinsi ya, kemudian ada kabupaten yang jauh, kita pergi ke Pekanbaru hanya untuk mengurus sesuatu yang bersifat administrasi. Itu luar biasa kosnya segala macam kan, waktunya. Dan ada perbedaan yang mendasar antara Provinsi Riau dengan Provinsi Kepri. Satu sisi Provinsi Riau adalah terdiri hanya dari daratan dan sungai. Kita Provinsi Kepri ada di lautan. Kita kan 95%. Bahkan mungkin ada yang mengatakan 98% kita adalah laut. Betul. 2% hanya daratan kan. Akhirnya kita harus berpisah. Itu salah satu alasan kita mendekatkan rentang kendali. Jauhnya itu luar biasa tingkat kendali. Yang kedua, mungkin ada beberapa hal yang menurut kita, mohon maaf ya ini ya, dari segi kue pembangunan ternyata lebih banyak di daratan. Kita yang di lautan ini kurang diperhatikan. Mungkin karena jauh itu tadi. Ya itulah salah satu pembentukan provinsi timbul, sehingga kita merasa wah ini nggak bisa, ada ketidakadilan di situ. Nah, jadi anak bawang gitu. Rata-rata kan kita kalau timbul suatu ketidakadilan, timbul suatu pemberontakan lah bahasa kita itu kan, ya mungkin akhirnya dari situlah timbul keinginan untuk berdiri sendiri sebagai provinsi. Itu poinnya di situ. Oke. Ya. Tapi saya juga pengen tahu nih Pak, apa sih Pak awal mula namanya kok Kepulauan Riau Pak? Sebenarnya kalau kita googling itu Riau itu artinya riuh gitu Pak. Ya. Kenapa nih awal mula pembentukan provinsi terus dipilihlah namanya Kepulauan Riau? Kenapa tidak disebutkan provinsi baru aja gitu, nggak pakai Riau-nya Pak? Yang jelas menurut saya Mbak Tasa, identitas itu nggak bisa dihilangkan. Karena kita memang awalnya asalnya dari bersama-sama Riau gitu ya kan, Pak. Riau daratan sama Riau kepulauan. Yang jelas kita kan terdiri dari kepulauan gitu. Contohnya Kabupaten Anambas saja itu Mbak terdiri dari 155 pulau. Banyak ya. Nah, yang berpenghuni sekitar 26 pulau. Nah, dan juga sesuai sekali memiliki identitas juga. Karena betul kata-kata pulau itu harus dimasukkan. Apalagi kan sejak 5-7 tahun ini sedang dibahas undang-undang daerah kepulauan. Artinya kita nanti tidak berdasarkan daratan, lautan ini. Nah, inilah perlu tepat sekali apa yang kita nama harus dimasukkan kata-kata Kepulauan Riau itu. Oh, berarti itu sebagai identitas provinsinya juga gitu ya Pak ya, menggambarkan suatu gambaran daerah itu. Oke. Nah, sekarang kan kita setelah nonton ini, pemirsa pada tahu nih Pak gimana proses perjuangan dari Provinsi Kepulauan Riau. Tapi tidak dipungkiri nih Pak, pasti ada banyak generasi muda atau mungkin anak-anak sekolah sekarang itu nggak tahu Pak, sebenarnya gimana sih sejarah dari Provinsi Kepulauan Riau ini sendiri gitu. Nah sebenarnya seberapa penting sih Pak kita tuh mengetahui atau paling nggak tuh kita paham lah gitu seperti apa sejarah Provinsi Kepulauan Riau. Ya, saya kira ini kan terbentuknya proses Provinsi Kepri ini karena setelah reformasi 98, di mana kan banyak daerah-daerah yang ingin membentuk daerah sendiri, baik kabupaten, kota maupun provinsi gitu. Disinilah kita bertekad bersatu bagaimana terbentuknya Provinsi Kepri ini kan. Tentang kenapa kita mau berprovinsi terpisah dari induk nih, jelas tadi sudah disebutkan oleh Bung Padel, ketidakadilan, rentang kendali, dan menurut saya ada satu yaitu masalah mensejahterakan rakyat. Ini yang paling poin itu kan. Benar Mbak Tasa, banyak generasi ini belum tahu gitu tentang perjuangan Provinsi Kepri. Sebenarnya sampai hari ini juga di ruang ini kita pernah bicara akan membuat buku sejarah perjuangan. Dulu kita sempat ngobrol dengan Dato' Huzri. Iya, sampai hari ini kan belum terlaksana. Mungkin insya Allah dianggarkan dalam APBD Kepri. Ya, inilah memang harus masuk kurikulum itu di anak-anak sekolah itu harus supaya mereka ingat jas merah itu. Jangan sekali-kali melupakan sejarah itu Mbak Tasa.
Oke, mudah-mudahan ya Pak ya segera terrealisasi. Jadi harapannya juga kita nggak cuma tahu sejarah, kalau biasa kan sekolah tuh ada sejarah Melayu gitu ya, budaya Melayu, tapi kita juga harus tahu sejarah dari provinsi kita sendiri biar tak lekang dimakan waktu gitu ya Pak. Apalagi sekarang ini anak-anak sekarang makin mungkin sebagian ada yang nggak mau tahu gitu ya Pak. Mudah-mudahan nanti ada bukunya gitu ya. Tambah kritis lagi dan Iya, semakin ingin tahu gitu sebenarnya apa sih asal mula dari provinsinya. Oke, nah sekarang saya mau ke Pak Fadil Hasan sebagai KPKRJ, itu kerabat masyarakat Provinsi Kepri di Jakarta. Nah, mau nanya dulu Pak, banyak nih Pak perantauan kita di Jakarta Pak? Luar biasa, lumayan. Kita diperkirakan kalau untuk seluruh Kepri ya, diperkirakan sekitar 6.000 orang. 6.000 orang di Jakarta ya Pak? Jabodetabek ya. Oh Jabodetabek. Dan kami punya organisasi yang setiap tahun satu kali ada pertemuan, bahkan kami pernah membuat FGD, forum diskusi kan tentang perkembangan yang ada di Provinsi Riau, Kepri gitu. Kenapa kita menyampaikan ini? Kami banyak sekali masyarakat Kepri di Jakarta yang mereka kan keturunan kita sudah lahir di sana seperti saya. Saya kan sudah 40 tahun di Jakarta. Anak saya lahir di sana, cucu saya di sana, semua sudah di Jakarta. Artinya mereka tidak tahu Bu, tentang di mana sih ya kampungnya itu, Provinsi Kepri itu seperti apa gitu kan. Padahal atuknya ayahnya adalah pejuangnya ya Pak. Nah inilah salah satu kita harus membuat sejarah-sejarah tentang itulah, kita boleh melupakan sejarah. Jadi sebetulnya terkaitan sejarah ini dengan negara juga. Negara juga tidak boleh menghilangkan sejarah itu. Karena bagaimanapun sejarah itu kita belajar dari situ kan, mana yang kurang, mana yang apa. Nah itu kalau anak-anak saya hampir semua tidak tahu Kepri seperti apa. Bahkan ada yang belum sampai ke sini. Oh iya Pak. Iya, harus segera diajak ke Kepri. Nah Pak, itu dia. Itu kadang-kadang inilah saya berharap dengan pemerintah daerah ke depan kalau bisa tentang budaya-budaya Melayu tolonglah diperkuat ya kan, dengan segala macam, termasuk dijadikan kurikulum daerah seperti yang dibilang Mbak Tasya tadi, harus masuk dalam kurikulum daerah. Kalau ini tidak masuk, anak-anak kita nggak tahu perkembangan sejarah. Seperti disampaikan rekan saya Sajinan, kita aja yang tahu tentang perjuangan ini, anak cucu kita nggak tahu. Nah bagaimana untuk supaya tahu? Ya itu tadi, kita membuat film dokumentasi, membuat buku. Bahkan kantor perwakilan Provinsi Kepri di Jakarta kan baru sekarang nih, baru tahun ini meningkat menjadi kantor ini ya, penghubung. Tadinya hanya kantor perwakilan. Nah sekarang dengan posisi kantor penghubung, artinya dia sudah punya anggaran tersendiri, harus memberikan informasi, edukasi kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Jakarta. Banyak sekali, mohon maaf lah yang saya bilang tuh, anak cucu kami nggak tahu tentang Kepri. Dia tahu yang mana sih Kepri? Kepulauan Riau itu aja, tapi sejarahnya macam mana nggak tahu. Ini tanggung jawab kita bersama dan pemerintah daerah, pejuang Provinsi Kepri, untuk supaya budaya adat Melayu yang katanya tanah Bunda Melayu ini jangan sampai hilang. Karena banyak terbukti sekarang sejarah-sejarah kita kan banyak hilang, ya kan? Banyak kejadian. Sudah mulai nih yang lagi viral, kita nggak usah ngomong lah, lagi viral mau dihilangkan, mau dihapus, mana-mana. Ini kan salah satu poin, jangan sampai ke situ. Ya, mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Itu kira-kira gitu. Iya betul Pak. Apalagi kadang-kadang kalau kita ngobrol sama orang luar daerah tuh, khususnya misalnya Tanjung Pinang ya Pak, mereka nggak tahu Tanjung Pinang Pak, mereka tahunya Batam. Kita nyebut Kepri pun kadang-kadang mereka nggak tahu, tahunya Batam gitu ya Pak. Belum lagi kalau Tanjung Pinang apa Pangkal Pinang katanya, gitu kan ya Pak. Iya, misalnya kayak Karimun, tapi kan di Jawa juga ada Karimun. Mereka lebih tahunya Karimun Jawa, bukan Karimun di Kepri gitu ya Pak. Mudah-mudahan ya Pak harapannya. Oke. Nah terus kalau misalnya sekarang sudah 21 tahun ini Provinsi Kepri. Nah sekarang saya mau tanya pula dengan para pejuang-pejuangnya, seperti apa sih Pak pandangan Bapak-Bapak terhadap Provinsi Kepri saat ini? Terima kasih Mbak Tasya. Sesuai tema kita yaitu 21 tahun perjalanan Provinsi Kepri. Mbak Tasya, kalau bicara perjalanan tuh banyak yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan dan kita nikmati perjalanannya. Kalau kita bicara masalah jalan, ada yang lurus, berkelok-kelok, mendaki. Itulah saat ini Provinsi Kepri berlubang-lubang. Nah, biasalah itu. Sesuai tema hari jadi ini yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepri, yaitu ekonomi maju, Kepri yang berbudaya. Iya, ekonomi maju untuk Kepri berbudaya. Kita bicara ekonomi lah, mungkin
Saya menyimak betul kemarin di DPRD KP pidato Pak Gubernur tentang pertumbuhan ekonomi, tentang perbaikan-perbaikan yang alhamdulillah sedikit demi sedikit ada kemajuan. Apalagi kita dengan 3 tahun lalu dengan badai COVID-19 kan semua apa istilahnya kan terlungkup gitu ya. Sekarang bangkit dari keterpurukan gitu. Saya lihat, saya optimis, penuh harapan gitu apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sekarang ini. Mereka benar-benar memperhatikanlah untuk rakyat gitu. Kita dulu berjuang bersama-sama juga ya, bersama-sama juga kita membangun negeri ini, terutama di bawah komando kita satu-satunya badan yang telah menjadikan provinsi ini yaitu BP3KR harus dilibatkan, harus diajak bersama-sama, harus ada bermusyawarah apapun demi perbaikan negeri ini itu. Oke, tapi sejauh ini pemerintah cukup melibatkan ya Pak dari BP3KR sendiri? Sangat cukup. Kita kan satu lah. Kita berdua dari Jakarta dia ada diundang itu. Nah ini kan dilibatkan. Mereka sangat memperhatikan kita yang ada di luar Kepri gitu. Karena kita selama ini kan hanya mendengar orang kata, kita kan lihat sendiri gitu kan. Kemajuan sebuah daerah itu tidak dengan data-data, statistik apa. Kita lihat dengan kepala kita sendiri. Ya, inilah saatnya kita untuk bersama berembuk, mempersatukan, kompak, merapatkan barisan untuk membangun negeri yang kita cintai ini gitu Mbak. Oke, terima kasih. Nah, kalau Pak Fadil sendiri seperti apa lagi Bapak istilahnya tidak stay di sini ya Pak? Ya, mengamati dari pandangan masyarakat Kepri tapi yang berdomisilinya di luar kota. Silakan Pak. Saya kira perkembangan 21 tahun ini sudah cukup maju ya, yang sangat luar biasa, pesat ya kan. Tapi tentu kita tidak menafikan segala kekurangan. Contohnya pemerintah daerah sangat kurang memperhatikan potensi ekonomi maritim. Jangan lupa kita 98% loh laut. Iya, betul. Tapi potensi laut kita belum maksimal. Bahkan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan itu kelautan dijadikan satu. Harusnya iya. Iya betul Pak. Bahkan kalau kita googling di Google Pak, kalau kita ketik Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang keluar itu terbentang dari Selat Melaka hingga ke Laut Natuna. Provinsi Kepri termasuk wilayah strategis karena berbatasan dengan Singapura, Vietnam, Malaysia dan Kamboja. Daerah ini juga kaya akan potensi sumber daya alam di bidang minyak dan gas serta maritim. Ya. Tapi jangan lupa minyak ini kan berada di luar jangkauan provinsi, itu masuk daerah 12 mil ke sana kan, itu sudah masuk zona ekonomi eksklusif. Tapi yang di sekitar kita maritim ini ya, Pak, kurang sekali diperhatikan. Tapi kalau dari segi transportasi sudah cukup baik itu di pulau-pulau seperti ke daerah Anambas ya kan, kemana ke Natuna itu sudah ada kapal, macam-macam kapal ada. Dulu susah betul bukan Anambas ya Pak. Bahkan pesawat sudah lancar. Ini tidak kita nafikan, ini sudah bagus. Transportasi bagus, laut, darat sudah ada semua. Potensi ekonominya, kita kan sekarang temanya ekonomi nih. Iya betul Pak. Potensi ekonomi maritim kita belum sangat tergarap, bahkan kita belum bisa dapat menguasai ini pajak-pajak daerah kait masalah laut. Lambu jangkar kita belum dapat sampai hari ini. Katanya itu kita dengar cerita itu udah lama betul ya Pak. Dan itu sudah diperjuangkan oleh Pak Bang Uzrin Hud, luar biasa. Datuk Uzrin sudah berjuang bolak-balik ke sana, belum berhasil. Karena masih ada ini ketidakadilan dari pusat ini terhadap daerah itu tetap ada. Nah itu yang kita minta. Porsi pembangunan itu, porsi untuk daerah, cobalah diserahkan ke daerah yang banyak. Dan itu Gubernur Ansar sudah berjuang luar biasa, memperjuangkan potensi untuk daerah ini. Tapi pusat belum kasih juga masih ditahan. Kenapa daerah-daerah lain seperti Papua, seperti Aceh, seperti Kalimantan dikasih? Kok kita tidak? Bedanya apa? Jangan ada yang dianaktirikan lah. Ini kan ya, ini kan kita bagian dari NKRI yang kalau bahasanya presiden yang sebelum kita SBY, bahwa perbatasan itu adalah halaman muka negara. Betul. Bukan halaman belakang. Nah kita ini Kepri termasuk halaman muka, menjaga laut. Perbatasannya ada Singapura, ada Malaysia, negara dekat situ kan. Tapi itu tadi potensi kelautan ini. Kita minta itu, pemerintah daerah tingkatkan itu. Kalau yang lainnya sudah bagus. Oke, mudah-mudahan ya Pak. Berarti kalau Pak Fadil ini dari sebagai orang Kepri yang tinggal di luar, memikirkannya tentang potensi maritimnya. Oke. Nah mungkin terakhir nih Pak, saya mau minta mungkin ada harapan atau pesan-pesan buat masyarakat atau juga buat pemerintah
terkait hari jadi Provinsi Kepri yang ke-21. Silakan, siapa dulu? Bapak dulu boleh silakan. Kami yang tinggal di luar Kepri ya, sebagai masyarakat Kepri yang ada tinggal Jakarta, mengharapkan semoga pemerintah daerah bersama masyarakat ya kan lebih banyak pemerintah daerah melibatkan pembangunan ini lebih banyak melibatkan masyarakat. Artinya seperti UMKM itu ditingkatkan. Mohon maaf ya, kita kan terdiri dari banyak pulau-pulau, bahkan ada luar biasa Natuna, Anambas, jangan Karimun kan sudah maju. Lingga mohon maaf ya, Lingga masih sangat tertinggal. Anambas juga pulau-pulaunya belum tergarap semua, termasuk Natuna. Dan ini Pak Ansar, gubernur kita yang sekarang luar biasa, dia sudah rajin sekali ke daerah. Bahkan kadang-kadang ada sampai 1 bulan sampai 2 kali pergi satu daerah ya. Tapi luar biasa rajin. Nah ini saya berharapkan terus berlanjut untuk siapapun nanti yang terpilih sebagai gubernur. Kita nggak ada bicara politik, siapapun pemimpin yang akan datang, supaya melanjutkan yang sudah ada ini. Tolong daerah-daerah perbatasan itu diperhatikan lah gitu. Jangan sekitar kota aja yang diperhatikan. Banyak soalnya Lingga itu masih sangat tertinggal, Anambas, Natuna, jauh-jauh itu kan, pulau-pulau semua kan. Nah, tolonglah itu diperhatikan, itu daerah-daerah potensial. Potensi maritimnya luar biasa di situ, belum tergarap. Pemerintah daerah di sana juga belum menggarap secara maksimal. Kita minta didoronglah oleh Provinsi Kepri. Saya kira itu aja. Oke, terima kasih Pak Fadil. Terakhir silakan Pak Jinan. Ya, saya mau tambah sedikit satu dari Pak Fadil kurang, yaitu masalah lampu jangkar tadi. Kita tambah satu, kita belum memaksimalkan tentang migas kita, Mbak. Yang katanya PI ya, Participation Impress itu yang 10% itu sampai hari ini belum terlaksana juga, belum diperhatikan oleh pemerintah pusat itu. Nah, ini juga jadi tambahan kita, pelajaran kita bersama, semoga membuat PAD kita tambah besar gitu. Apalagi APBD Kepri ini 4,4 triliun ya. Ya, 4,4 triliun yang kita ketahui sama ini. Mungkin sebagai penutup saya dapat katakan masyarakat kita nih, janganlah pemerintah sekarang memperhatikan BBK Batam, Bintan, Karimun. Juga jangan dianaktirikan Nal, Natuna, Anambas dan Lingga. Bicara pembangunan, bicara pemerataan, ya kita harus top down sama bottom up gitu. Pemerataan itu melimpahkan seluruh kabupaten kota. Jangan konsentrasi di daerah-daerah itu aja. Inilah bagaimana ya, kita dulu kan sejarah mengatakan ya, khususnya Anambas itu adalah pendukung berat terbentuknya Provinsi Kepri. Mungkin tanpa Anambas itu ya sejarah akan lain gitu. Kita tahu pada waktu itu ya Natuna juga termasuk yang menolak. Ini sejarah. Kita bicara apa adanya Mbak gitu. Nah, ini harapan saya, harapan kita semua tokoh-tokoh pejuang. Perhatikanlah kita ini, masyarakat kita yang ada yang katanya belum memenuhi kesejahteraannya inilah. Semoga kita ke depannya lebih baik lagi lah. Perbaikan kelemahan betul. Kalau di sana sini ada kelemahan itu ya benar, kita tidak menafikan ya. Ini ya. Mungkin saya ingin menutup dengan kata-kata selamat hari jadi Provinsi Kepri yang ke-21. Bangkitlah, majulah dan jayalah dikau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Fadil dan juga Pak Jinan. Semoga dengan apa yang kita obrolin ini bermanfaat buat masyarakat Kepri, menjadi masukan juga buat para pemerintah dan juga menambah pengetahuan buat masyarakat yang menonton. Oke pemirsa, itu aja obrolan kita pada malam hari ini terkait hari jadi Provinsi Kepri yang ke-21. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pejuang dari BP3KR yang telah berjuang menghabiskan waktu, tenaga untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Kepri ini. Baik pemirsa, itu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya hanya di Vkom Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.